Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini sambil meminum secangkir aren. Tidak lupa ya, Aren. Nah, kita bincang-bincang dulu terhadap berita siang tadi yang sudah menetapkan divonisnya gubernur kita, Gubernur Riau. Kita melihat masyarakat ada yang ketawa karena bahagia, ada juga yang sedih karena dia merasa gubernur itu adalah pemimpin yang mengayomi, ternyata sekarang mau dipenjara. Ada juga yang tidak mau tahu. Nah, kita dari segi akademisi tidak terpengaruh kepada perasaan-perasaan itu. Tapi bukan berarti kita tidak punya perasaan. Cuman perlu kita mengkaji mengapa empat gubernur di Riau ini masuk penjara, dan juga apa solusinya agar gubernur berikutnya tidak dipenjara lagi. Sebagai akademisi kita sumbang saran, mengapa di penjara? Tentu karena melanggar hukum, karena melanggar undang-undang tentang korupsi. Itu jelas, sepanjang unsur-unsurnya terbukti, maka dengan azas equality before the law, siapapun harus menanggung hukuman. Dan penyebab dia melanggar hukum itu banyak. Ada yang bilang karena uang, lupa terhadap keadilan, karena uang, lupa teman, dan banyak faktor-faktor yang sudah beredar di masyarakat penyebab mengapa gubernur-gubernur kita ini dipenjara. Tapi saya dari perguruan tinggi sebagai akademisi secara pribadi yang lebih tertarik itu solusinya apa agar tidak terulang kembali. Saya berpikir begini, kita harus menghidupkan, bukan kita ya, sebaiknya pemerintah daerah besok gubernur itu membuat sebuah forum yang dari dulu nenek moyang kita sudah bikin, yaitu Tigo Tungku Sajarangan. Nah, ini kalau kami dari Sumatera Barat itu Tigo Tungku Sajarangan. Tapi di daerah Tapanuli juga ada Dalian Natolu. Kalau daerah lain juga ada Tigo Tali Sapilin. Oleh karenanya ini konsep bagus untuk mengantisipasi jangan sampai sehingga tidak timbul lagi. Karena saya lihat ini karena kurang kontrol. Jadi gubernur jalan sendiri merasa hebat, lalu lupa. Di sini awalnya dia baik, tapi karena masuk lingkungan yang kurang baik, tidak ada yang kontrol. Jadi oleh karena itu tiga tungku sejarangan. Siapa itu? Ulama, umara, dan juga kaum adat. Mungkin kaum adat di kita tidak ada di Riau. Mungkin bukan maksud tidak ada. Lebih menonjol kaum adat yang dalam LAM misalnya. Atau kaum intelektual bergabung di situ. Tiga ini mesti diformalkan. Misalnya dalam bentuk perda. Gubernur mesti merendah hati buat peraturan gubernur bahwa dalam melakukan kebijakan dia mengundang yang tiga ini dulu. Ulama, bagaimana fatwa ulama kalau saya mengeluarkan keputusan ini? Kemudian evaluasi dalam 6 bulan. Ulama gimana melihat perkembangan kepemimpinan saya? Kaum adat juga tanya, gimana Datuk kepemimpinan saya selama ini, apakah melanggar norma? Karena hukum adat itu tidak tertulis. Nah, dengan adanya urun rembuk tiga tungku ini, saya yakin dan percaya
tidak akan ada lagi gubernur masuk penjara. Selamat mencari pemimpin yang amanah, sehingga gubernur kita besok tidak ada yang di penjara lagi. Terima kasih.